Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan berencana untuk menaikkan tarif KRL komuter lain pada tahun 2023 mendatang. Dan saat ini, rencana penyesuaian tarif masih dalam tahap kajian lebih lanjut sebelum diterapkan. Kementerian Perhubungan mengisyaratkan kenaikan tarif KRL komuter lain pada tahun 2023 mendatang. PLT Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Muhammad Rizal Wasal dalam keterangannya mengatakan pihaknya sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri soal kenaikan tarif KRL ini. Dan tahun depan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan baru tersebut. Rizal menyebutkan peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu terjadi akibat inflasi. Hal itu menyebabkan terjadinya peningkatan komponen-komponen biaya yang dibutuhkan. Akibatnya, subsidi PSO terus bertambah untuk menstabilkan tarif KRL dan hal tersebut menjadi kontraproduktif terhadap upaya pembangunan yang masih terus berlangsung. Rizal menjelaskan bahwa tarif KRL Jabodetabek yang saat ini berlaku yakni tarif dasar Rp3.000 merupakan hasil hitung-hitungan tahun 2015. Oleh sebab itu, perhitungan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi untuk hari ini. Namun untuk saat ini, rencana penyesuaian tarif masih dalam tahap kajian lebih lanjut sebelum diterapkan pada tahun depan. Penetapan tarif baru juga akan memperhatikan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif KRL sekaligus menimbang beban operasional KRL dan kebutuhan subsidi PSO yang dianggarkan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, siap-siap tarif KRL Jabodetabek akan naik pada tahun depan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Anne Purba. Beliau adalah Corporate Secretary Vice President KAI Komuter. Ya, halo, selamat pagi Ibu Anne. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat. Ya, terima kasih. Ini Kementerian Perhubungan mewacanakan akan menaikkan tarif kereta termasuk KRL Jabodetabek. Ini mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu nih reviewnya dan juga apa sih yang melatar belakangi rencana tersebut. Silakan, Bu Ana. Iya, kami selaku operator komuter lain ya, ini memang kalau tarif itu diatur oleh PM ya, ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2018. Jadi tarif KRL itu disusun berdasarkan tarif yang dibayarkan oleh penumpang dan tarif yang dibayarkan oleh subsidi ataupun PSO. Gitu ya. Nah, memang kita lihat dalam 10 tahun terakhir kebutuhan subsidi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen pada waktu itu ya, bahwa setiap tahun itu memang mengalami peningkatan untuk pembayaran subsidinya gitu. Karena kita lihat memang upaya keras dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, ini pembangunan infrastruktur perkeretaapian khususnya yang melayani komuter lain ini terus dilakukan. Seperti kita lihat ada pembangunan Manggarai, 11 stasiun baru, kemudian adanya modernisasi sinyal dan yang lain gitu ya. Jadi perjalanan KRL yang dulunya hanya 400 meningkat ke 500 ke 600, sekarang 1.100 perjalanan ya. Yang dulunya kami melayani hanya dengan 60 kereta, sekarang kami harus menyiapkan lebih dari 100 kereta, yakni hampir 115 kereta yang memang kita siapkan untuk pelayanan setiap harinya di Jabodetabek khususnya. Gitu. Jadi memang beberapa hal perbaikan infrastruktur, pengembangan teknologi persinyalan dan yang lainnya ini memang terus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi sampai pada saat ini, mulai dari tahun 2021 memang kita bekerja sama melakukan survei kepada pengguna jasa komuter lain, komunitas, melakukan FGD, ada survei ATP dan WTP ya, supaya kita tahu sebenarnya kemampuan dan kesediaan pengguna untuk memberikan tarif itu berapa sebenarnya, dan ini yang mungkin dilakukan. Baik, tapi sejauh ini kalau kita bicara mengenai tadi survei yang dilakukan terhadap komunitas pengguna KRL ataupun masyarakat sendiri, bagaimana mungkin bisa disampaikan responnya? Mereka sebenarnya menginginkan ada kenaikan tapi jangan terlalu mahal, atau seperti apa mekanisme yang mereka inginkan? Betul ya, jadi kita memang pada 2 tahun terakhir ini kan kondisinya tidak normal ya, ada pandemi dan yang lain, sehingga ketika 2021 pun ini direncanakan kan begitu banyak masukan kepada Kementerian Perhubungan juga kepada KAI Komuter, akhirnya kan itu di hold ya di tahun 2021. Sampai saat ini pun kami masih terus melakukan koordinasi dengan DJKA dan belum ada
kepastian waktu ataupun besaran dari tarif yang akan dinaikkan hingga sampai saat ini. Yang kami lakukan adalah terus melakukan komunikasi kepada stakeholder ataupun pengguna jasa komuter lain sehingga nanti kenaikan tarif ini berada pada waktu dan besaran yang tepat. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai timing begitu, apakah memang saat ini sudah menjadi waktu yang tepat begitu setelah kemarin di hold beberapa waktu lalu untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif KRL? Ya, that's why kami terus melakukan survei dan melakukan FGD komunikasi gitu ya. Kapan sebenarnya ini tepat dilakukan? Pasti berkoordinasi juga dengan pemerintah ataupun dari kementerian sendiri gitu ya. Tapi yang perlu masyarakat tahu bahwa pada saat ini pemerintah memang terus subsidinya naik ya kepada pengguna jasa komuter lain yang saat ini sudah di angka 800.000 untuk volume penumpangnya. Setelah sebelumnya kita sudah bisa mencapai 1,2 juta penumpang gitu ya. Dan kenaikan 10 tahun terakhir ini adalah mengakomodir untuk peningkatan layanan. Stasiun yang dilayani terus bertambah gitu. Dari 70 sekarang ada 81 stasiun yang melayani komuter lain ini. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, kita tahu seperti pembangunan double track dan adanya Manggarai sebagai central station, ini membuat perjalanan kereta kami bisa akomodir sekarang hampir 1.100 perjalanan. Tentu ini membutuhkan sarana, membutuhkan prasarana, listrik dan yang lain pasti meningkat. Tetapi sampai saat ini kekurangan biaya tarif penumpang itu masih dipenuhi oleh subsidi. Inilah yang terus dikaji bagaimana nanti subsidi ini tepat pada sasarannya dengan tentu subsidi juga harus diterima oleh semua masyarakat Indonesia, tidak hanya di Jabodetabek. Oke, itu memang kesetaraan begitu sehingga para pengguna kereta api dari Sabang sampai Merauke juga bisa merasakan hal yang sama, ada subsidi yang diberikan. Tapi kalau kita bicara mengenai subsidi bagi penumpang KRL itu sejauh ini begitu besarannya berapa sih yang ditanggung oleh pemerintah kemudian yang dibayarkan oleh penumpang sendiri? Iya, kalau kita lihat kalau volume penumpangnya semakin sedikit seperti masa pandemi, subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu bisa 80%, 20%-nya yang dibayarkan oleh pengguna jasa komuter lain. Bahkan di saat-saat sangat krusial pada saat itu lebih dari 80%. Karena perjalanan komuter tidak boleh dikurangi, harus ada jaga jarak, dan kita harus menekan mobilisasi masyarakat. Itu yang terjadi di 2020 dan 2021. Saat ini di 2022 ini volumenya sudah naik, perjalanan kereta juga dibutuhkan lebih banyak, keretanya juga akan lebih banyak, sehingga penyesuaian inilah yang perlu dilakukan. Kalau kita ketika 1,2 juta penumpang, subsidi yang diberikan itu bisa sekitar 40 sampai 55% dari pemerintah yang bayarkan. Oke, 40 sampai dengan 45% saat ini begitu ya. Dengan meredanya pandemi, kemudian tadi social distancing juga sudah mulai agak mereda begitu. Jadi dari 80% turun menjadi sekitar 40%-an begitu ya subsidi yang diberikan. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai tidak naiknya ataupun tidak ada penyesuaian dari tarif KRL sendiri sudah berlangsung berapa lama, Bu Ana? Terakhir kita melakukan penyesuaian tarif ini itu di tahun 2015 ke 2016 ya. Jadi sudah 6-7 tahun yang lalu kita memang melakukan penyesuaian tarif, sehingga kita berharap, makanya kan yang kita lakukan adalah tadi karena ada kejadian pandemi dan yang lain, kita ingin tahu ability-nya seperti apa, willingness-nya seperti apa, di ATP WTP-nya seperti apa, sehingga kita menemukan tarif yang tepat. Saat ini untuk 25 km awal itu hanya 3.000. 10 km berikutnya itu Rp1.000. Saya percaya memberitahu bahwa ini adalah tarif transportasi umum paling murah pada saat ini yang memang melayani masyarakat. Tetapi yang itu tadi, target kita juga supaya masyarakat bisa berpindah ke transportasi umum. Tentu dengan kenaikan tarif ini pun kami harus menerima banyak masukan apa saja yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa menjadi bagian dari perubahan untuk orang yang naik transportasi pribadi ke transportasi umum. Dan ini perlu dipenuhi oleh pemerintah ya. Stasiun kita sudah semakin baik, perjalanan kereta semakin baik, dan saat ini KAI Komuter
sedang mempersiapkan investasi kereta-kereta baru. Kalau selama ini kita menggunakan kereta bekas dengan kualitas yang baik ya, kita juga ingin dong untuk kita dilayani kereta baru sehingga nanti suatu saat kereta bekas akan semakin sedikit dan kereta barunya kita bisa tambah gitu. Jadi ini adalah perbaikan-perbaikan yang kita harapkan karena pada saat ini yang kita butuhkan ketika naik transportasi publik adalah keselamatan, pelayanan, dan keamanan dari pengguna jasa komuter lain. Baik, seandainya memang tahun depan ada penyesuaian tarif, kemudian tadi beragam target yang dicanangkan oleh KRL komuter sendiri untuk tadi ada kereta baru, kemudian fasilitas dan infrastruktur yang terus ditingkatkan, apakah ini juga bisa berjalan paralel? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Ane. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah penumpang kereta di Jabodetabek antara tahun 2020 sampai dengan 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini kita lihat tahun 2020 itu jumlahnya sekitar 154.591 penumpang. Kemudian di tahun 2021 ada sedikit penurunan 126.591 penumpang. Kemudian bagaimana dengan penumpang kereta di wilayah Jabodetabek di sepanjang tahun 2022 ini? Ya, tren nampaknya memang masih terus berlanjut begitu ya. Dari jumlah penumpang kereta Jabodetabek per Oktober sudah mencapai sekitar 20.807 penumpang untuk kereta di wilayah Jabodetabek. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ana Purba. Beliau adalah Corporate Secretary Vice President dari KAI Komuter. Baik, ya Bu Ana, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan ini, nampaknya langsung terasa ya kalau kita bicara dengan beragam kebijakan reformasi yang sudah dilakukan di kereta api, khususnya KAI Komuter begitu, yang langsung dirasakan oleh masyarakat pengguna KRL sendiri, termasuk saya pribadi begitu Bu Ana. Tapi bagaimana, apakah tadi bisa paralel dengan upaya pembangunan infrastruktur, modernisasi dari sisi pelayanan, sistem persinyalan dan lain-lain, di satu sisi ada pelayanan terhadap masyarakat? Silakan. Ya, iya tadi ya kalau ditanya apakah bisa paralel, itulah yang kita lakukan 7 tahun ini. Ya, dengan tidak ada penyesuaian tarif, tetapi komitmen pemerintah membangun infrastruktur ini kita lihat tidak berhenti, gitu ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa subsidi pemerintah untuk pengguna jasa komuter lain ini buktinya setiap tahun memang meningkat karena dari perjalanan KRL saja, dari yang hanya 300, 400, 500 meningkat dan sekarang bisa 1.100, itu kan sudah jelas itu membutuhkan biaya operasional yang bertambah. Betul. Kemudian stasiun yang dulunya tidak ada lift dan eskalator, sekarang ada lift dan eskalator. Yang dulunya jumlah kereta kami di bawah 50, 60, dan unitnya atau transformasinya itu jumlah keretanya itu kan 8. Sekarang kita sudah upgrade menjadi 10 dan akhirnya menjadi 12 gitu ya. Kemudian kita lihat stasiun juga sudah bertambah. Kalau Pak Prasetyo naik dari Cikarang sampai ke Manggarai, mungkin akan bisa melihat 11 stasiun. 3 tahun terakhir ini sudah sangat berubah gitu ya, sudah bertingkat dan meningkatkan persinyalan sehingga headway dari Bogor ke Jakarta itu sudah bisa 3-5 menit. Kemudian ke Cikarang ya, di sana sudah ada stasiun integrasi dan yang lainnya. Ini komitmen pemerintah. Jadi tujuan kami melakukan ini, kami ditarget ya bersama dengan pemerintah melalui Dirjen Perkeretaapian pada tahun 2025 kita bisa mengangkut 2 juta orang per hari. Kalau tidak diangkut akan ada terjadi kemacetan yang sangat luar biasa, polusi semakin semakin tidak baik ya kondisi udara kita di Jabodetabek ini gitu. Jadi kalau dibilang paralel, inilah yang kita lakukan selama ini. Artinya tarif dari penumpang tidak naik, tetapi subsidinya yang terus naik supaya kami bisa melayani paralel pelayanan penumpang dan pembangunan yang dilakukan sampai saat ini gitu. Jadi inilah kolaborasi yang bisa kami lakukan sebagai operator dengan pemerintah. Baik, tapi kalau kita lihat dengan adanya rencana kenaikan tarif ini, apakah bentuk dari kompensasi dari kenaikan biaya operasional? Karena tadi jumlah kereta bertambah, kemudian jumlah perjalanannya juga bertambah, stasiunnya pun juga bertambah, Bu Ana.
Iya, betul. Jadi biaya operasi itu kan datangnya dari tarif ya, tarif yang Oke. dibayarkan oleh subsidi dan tarif yang dibayarkan oleh apa namanya pemerintah gitu ya, pelanggan dan pemerintah. Jadi saat ini memang tarif yang dibayarkan pemerintah ini naik terus gitu ya. Jadi kita melakukan penyesuaian tarif seperti memang sebelumnya 6 tahun yang lalu kita juga melakukan gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti tarif ini juga kalau survei di 2021 ini namanya ability-nya itu tidak boleh lebih dari 2.000 untuk jarak 25 Oh, km. Tapi kan kita mau lihat dulu, ini belum dipastikan besarannya berapa. Itu kan hmm, hasil survei. betul. Tetapi untuk detail besaran dan waktunya ini masih terus dikaji oleh Kementerian Perhubungan. Oke, tapi kalau kita lihat dampak dari rencana kenaikan ini juga sudah masukkah perhitungan dari manajemen begitu, apabila memang ada kenaikan tarif? Ya, pasti. Kalau dari sisi operator, pendapatannya sama aja, karena Oh, subsidinya akan turun. Ya, oke. jadi subsidinya yang akan turun. Iya, iya, Tapi iya. kalau dari sisi operator, makanya tadi saya sampaikan, kita harus mengajak masyarakat melihat sebenarnya subsidinya ini naik terus. Oke. Bagaimana subsidi ini bisa dinikmati oleh yang lain, Mm-mm. ya inilah dibutuhkan penyesuaian tarif. Karena subsidi tersebut pun akan kembali ke kita untuk pengembangan infrastruktur lainnya. Saat ini komuter lain tidak hanya di Jabodetabek, alhamdulillah puji Tuhan sudah ada di Jogja dan Solo. Dan kita berharap juga di daerah lain, komuter lain bisa melayani masyarakat. Oke. Nah, bicara mengenai target jumlah penumpang gitu, dengan adanya tadi rencana kenaikan tarif di tahun 2023, apakah juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini? Kalau tarif ya, Untuk jumlah kalau penumpangnya tarif sendiri, iya. oh, penumpangnya. Hmm. Kalau tarif pasti naik tadi saya sampaikan Oke. karena layanan kita bertambah ya, Iya. tapi tarif penumpang belum dinaikkan gitu. Hmm. Kalau volume penumpang kita melihat setelah masa recovery beberapa minggu bulan terakhir itu Oke. memang mengalami kenaikan. Tadi saya revisi, ini Hmm. bukan 20.000, 20 juta per bulan nih. 20 Jadi juta, oke. jadi satu hari saat ini sudah mau mencapai 800.000 per hari Oh, oke. penumpang yang menggunakan komuter lain dengan total perjalanan 1.051 perjalanan ya. Dengan kereta yang kami jalankan 96 sampai 98 kereta. Nah, kami prediksi nanti di akhir tahun ini akan mendekati 850.000 per hari sehingga di awal tahun di trimester pertama bulan pertama di 2023 ini akan mendekati 900.000 per harinya. Inilah yang membuat kami mempersiapkan di dalam pengadaan penambahan sarana dan yang lain, dan kami sudah juga menyiapkan bahwa kereta-kereta baru juga akan melayani komuter karena Ya. prediksi kami ya begitu double track selesai kemudian Manggarai selesai perjalanan komuter lain ini akan bertambah karena persinyalan yang saat ini dibangun di beberapa lokasi komuter lain sepanjang rel 500 km saat ini sedang dilakukan upgrade persinyalan sehingga nanti headway-nya bisa diperkecil. Sehingga Oke. inilah yang perlu kita persiapkan untuk menyiapkan penambahan perjalanan, penambahan sarana keretanya dan tentu dengan layanan Hmm. juga. Baik, ini menarik kalau kita cermati dengan investasi di kereta baru begitu. Ini akan didatangkan dari luar negeri, importasi begitu, apa akan diproduksi di dalam negeri? Ya, kami sangat mendukung produksi dalam negeri pada Hmm. saat ini. Mudah-mudahan ini ada dari pemerintah juga ya, Hmm. untuk kita juga KAI Komuter bisa mendukung program pemerintah untuk mengadakan KRL baru yang diproduksi di dalam negeri. Nanti Oke. mungkin kalau sudah fix mengenai pengadaan ini kita pasti akan sampaikan ke teman-teman. Oke, terakhir kapan kira-kira akan diumumkan untuk rencana kenaikan tarifnya di tahun depan? Sebagai operator kita Hmm. pasti patuh dengan peraturan Menteri Perhubungan Oke. sehingga saat ini yang kami lakukan adalah terus melakukan komunikasi ke Hmm. DJKA ya, Dirjen Perkereta Apian, juga kepada stakeholder kami. Stakeholder terpenting adalah pengguna jasa komuter lain dan komunitas, Oke. sehingga kenaikan ini bisa dibarengi dengan masukan-masukan yang baik Hmm. supaya peningkatan tarif ini sejalan juga dengan perbaikan layanan. Baik, itu dia. Kalau tarif naik, layanannya bertambah, saya pikir juga masyarakat akan bisa menerima begitu, asal pun masih sesuai dengan kantong juga nih dari para Ya, penumpang KRL kita. Baik, Ibu Ana, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Ana.
Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.